Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pembimbing pendidikan karakter dan teman-teman sekalian, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan, kesehatan, keselamatan hingga hari ini. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memperjuangkan Islam dan memberikan hidup kita menuju jalan yang benar. Di sini saya akan menampilkan hasil minarisa saya yang berjudul Sekolahan Pusat pada Masyarakat Skadau. Pada era modern ini masih banyak tradisi yang tetap dipertahankan secara turun-menurun dari nenek moyang hingga anak cucu pada suatu masyarakat. Demikian juga yang terjadi di Skadau. Di antara tradisi yang masih dilaksanakan oleh masyarakat Skadau adalah tradisi Sekolah Pusat. Tradisi ini dilaksanakan pada saat pusar anak bayi sudah terlepas. Tradisi Sekolah Pusat ini menjadi salah satu tradisi yang masih dilakukan hingga sekarang. Kenapa tradisi ini masih dilakukan? Karena dengan Sekolah Pusat, maka semua pantangan yang tidak boleh dilakukan, maka boleh dilakukan setelah Sekolah Pusat dilakukan. Tradisi Sekolah Pusat ini memiliki dua arti atau dua kata, yaitu sekolah dan pusat, di mana memiliki perbedaan arti antara kedua tersebut. Apa arti dari sekolah dan apa itu pusat? Nah, sebelum kita mengenal pengertian sekolah pusat, maka kita harus tahu arti dari sekolah dan pusat. Sekolah dalam bahasa Melayu adalah selamatan, di mana sekolah ini berasal dari bahasa Melayu Skadau yang memiliki arti selamatan. Tapi di balik kata keselamatan itu memiliki makna. Apa maknanya? Tentu saja ada. Karena di saat melakukan sekolah, maka kita sudah membuang sial agar tidak terjadi sesuatu apa-apa pada saat melakukan sesuatu. Sedangkan pusat adalah pusat yang terdapat di bagian tubuh kita, yang mana di Skadau itu disebut dengan pusat. Pusat ini diambil dari bahasa Melayu Skadau. Lebih tepatnya, ini tali pusat yang belum lepas dari pusar bayi yang baru lahir. Jadi sekolah pusat adalah selamatan tali pusat yang sudah terlepas pada anak bayi yang baru lahir, di mana setelah selesai sekolah maka sial tersebut akan hilang. Biasanya tali pusat ini terlepas setelah beberapa hari, paling lama sekitar 1 minggu. Sekolah pusat merupakan salah satu tradisi yang ada di Skadau, di mana tradisi ini masih dilakukan hingga sekarang. Yang mana masyarakat Skadau ini bersyukur atas terlepasnya tali pusat tersebut. Sekolah pusat bermakna bersyukur atas lepasnya tali pusat bayi yang telah baru lahir. Makna sekolah pusat sebenarnya lebih kepada maka merasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas lepasnya tali pusat bayi yang baru lahir. Setelah dilakukan sekolah pusat, orang tua si bayi sudah bisa melepas pantangan seperti bisa mencuci kuku, menyisir rambut, dan ayahnya bisa menyelam. Anaknya juga bisa dibawa keluar rumah. Menariknya, sekolah pusat bayi baru lahir ini hanya boleh dilakukan oleh para orang tua atau sesepuh yang usianya 4 orang. Barang-barang pelengkap tradisi tersebut diantaranya beras seberat 2 kg, api atau sarung 1 helai, segelas pisau dapur, segelas minyak goreng, segelas gula, segelas kopi bubuk, segelas asam manis, kelapa 1 biji yang dililit dengan benang dengan 7 lilitan. Kemudian uang seikhlasnya. Nantinya barang-barang ini diberikan kepada bidan kampung sebagai tanda jasa yang sudah membantu merawat si ibu bayi. Tak kalah menariknya, hidangan disajikan untuk tamu. Selama prosesi tradisi tersebut berupa nasi ketan ditaburi kelapa parut bersama gula merah. Itu makanan yang disajikan untuk tamu yang datang. Mengapa dilakukan sengkolan? Karena dengan sekolah maka sial kita akan hilang.
Jadi jika ingin sialnya hilang, maka bersekolanlah. Pada saat melakukan sekolah, kita tidak hanya melakukannya dengan keluarga, tetapi dengan tetangga dan orang lainnya. Kenapa? Karena memang itu sudah tradisi yang dilakukan saat selesai sekolah lah, kita akan berdoa sama-sama dan makan bersama-sama. Ada salah satu keluarga yang pergi ke rumah orang-orang untuk hadir mengikuti acara sekolah tersebut. Semakin banyak yang ikut berdoa, maka makin bagus. Doa yang dilakukan adalah doa selamat. Ada apa saja nilai dalam sekolah? Yang pertama ada nilai luhur, yang mana nilai luhur ini sudah ada sejak dulu. Kedua, nilai agama, yang mana dilakukan doa selesai sekolah, yaitu doa selamat. Ketiga, nilai kebersamaan, kekompakan sosial, dan lain-lain. Dari tradisi yang sudah berkembang hingga saat ini, memang tidak bisa dipisahkan dari masyarakat. Ini sudah turun-menurun dijalankan. Tradisi yang sudah diperkenalkan kepada generasi penerus hingga saat ini berjalan begitu saja. Bagi masyarakat, kebudayaan harus dikembangkan sehingga bisa diwariskan kepada anak cucu nanti. Dan tradisi ini pun mengandung nilai sosial dan nilai religius. Nilai sosial saat para warga berkumpul dan menyaksikan bersama tradisi ini sehingga terjalin tali silaturahmi antar masyarakat. Nilai sosial inilah yang melahirkan nilai kebersamaan dan menjadikan acara dapat berjalan dengan baik. Adapun nilai religius, yaitu pada proses doa selamat, maka terjalinlah hubungan antara manusia dengan Tuhannya dalam memanjatkan doa dengan harapan diberikan keselamatan. Kembali dan menanamkan kembali kearifan lokal secara intelektual melalui pendidikan dapat dikatakan sebagai gerakan kembali pada basis nilai budaya daerahnya sendiri sebagai bagian upaya membangun identitas bangsa dan sebagai semacam filter dalam menilai pengaruh budaya lain. Nilai-nilai kearifan lokal itu memiliki fungsi yang strategis bagi pembentuk karakter dan identitas bangsa. Pendidikan yang mengaruhi peduli terhadapnya akan bermuara pada munculnya sikap yang mandiri, penuh inisiatif dan santun dan kreatif. Begitu besar peranan kebudayaan dalam pendidikan, atau dengan kata lain, pendidikan tidak dapat dipaksakan dari kebudayaan. Sekolah ini ada hubungannya dengan pendidikan karakter, di mana mereka sama-sama memiliki nilai. Dalam tradisi sekolah ada juga memiliki nilai karakter. Artinya di sini kita bisa ambil dari tradisi kebiasaan yang sering dilakukan. Dari biasa itulah yang bisa menjadi karakternya. Baik, sekian hasil penjelasan saya yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.